ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المشكور، هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah maulid terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Baitul Muslimin Bapak Haji Nata. Bapak Haji Nata ya Pak? Yang mana? Mata'allah bituli hayatih. Guru-guru kita Al-Ustaz Muhaimin. Yang mana Ustaz Muhaimin? Oh juga hah? Al-Ustaz Deden Saifuddin. Masya Allah. Orang Madura Pak, bukan? Tapi bukannya kayak Madura ya. Al-Ustaz Junaid. Mana guru kita Al-Ustaz Junaid? Mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallahu bi'ulumihim bisihah wal afiyah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Ajib. Sesepuh kayaknya ini ya. Yang mana Bapak Haji Abdul Ajib? Oh, sesepuh. Oh, bukan, masih muda, masih ganteng. Tokoh masyarakat Bapak Ketua RT 05 RW 07 Bapak Naman, Bapak Ketua RT 06 RW 07 Bapak Nisan. Semuanya mudah-mudahan para tokoh masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, diberikan sehat wal afiat di dalam membina masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat Bu? Sedikit ya jumlahnya, karena banyak yang ngadain maulid juga. Hari ini malam saya ada 3 Pak, tapi saya ngambil di sini aja biar cepet nih, 9:30 selesai. Enak maulid kalau cepet, enak Pak. Karena kalau maulid malam-malam jam 10 baru ceramah, jam 11 baru ceramah, subuhnya kesiangan. Inti maulid itu apa sih? Inti maulid itu Pak, mohon maaf udah tadi itu pembacaan kisah maulid. Inti dari acara peringatan maulid adalah pembacaan kisah maulid. Cuman karena kita nggak ngerti artinya, maka perlu diterjemahkan oleh penceramah, maka perlu maknanya disampaikan oleh para penceramah. Walaupun yang baca juga mungkin nggak ngerti juga artinya, tapi intinya baca maulid adalah pada saat mahallul qiyam. Ngerti kagak ngerti, pala kita joget. Ngerti tidak ngerti, dengan artinya kita merasa nikmat, merasa dekat dengan Rasulullah. Itu yang paling penting udah. Kalau kita tanya, Bapak juga nggak ngerti artinya, tadi apa ini baca oleh pembaca kisah maulid, nggak ngerti saya yakin. Tapi pada saat mahallul qiyam kita merasa dekat dengan Rasulullah, mata kita tertutup, kita merasa dekat dengan Rasulullah. Itu yang paling penting acara maulid. Kalau ceramah
Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan lewat YouTube, tapi menghadirkan dekat, merasa dekat dengan Rasulullah, itu yang susah. Maka kita termasuk orang yang beruntung. Malam ini kaki kita melangkah ke masjid, ke tempat yang mulia ini. Maka mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sedikit saya bercerita tentang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu sering menemukan beberapa ayat yang secara tekstual ayat itu memang bentuknya adalah doa. Bentuknya adalah permintaan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa namanya. Kalau dalam ilmu nahwu shorof ada yang disebut jumlah du'aiyah. Dalam ilmu balaghah ada juga yang disebut jumlah du'aiyah. Kalimat yang mengandung makna doa. Dalam hadis contohnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu fi'il amar, kalimat perintah. Sayangilah oleh kamu sekalian man fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, yarhamkum, maka itu jawab amar namanya, maka akan menyayangi kamu sekalian man fis sama, apa yang ada di langit, malaikat. Jangan diartikan Allah ada di langit, jangan diartikan Allah ada di atas, jangan. Yang dimaksud man fis sama adalah malaikat. Kalau kita artikan Allah di atas langit, copot iman kita, hati-hati. Yang dimaksud man fis sama adalah malaikat. Irhamu fi'il amar, yarhamkum jawab amar. Jawab amar itu mesti majzumun, jazm, maka dibacanya yarhamkum. Tapi ternyata kata ulama boleh dibaca rofa, yarhamukum, dan itu lebih utama. Kenapa? Karena jumlah du'aiyah, kalimat yang mengandung makna doa. Di dalam Al-Quran juga banyak. Rabbi habli minas solihin. Doa siapa Pak? Doa Nabi siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Surat apa Bu? Ibu tahu surat apa? Ibu sering baca surah Yasin. Setelah surah Yasin, surah apa Bu? Enggak tahu juga. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Apa? Surat apa itu? Surat apa? Surah Al-Furqan ayat 74. Ada satu surah yang sangat familiar, yang merupakan doa Nabi Ibrahim juga, sering dibaca kalau ada acara pernikahan. Surah Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas solati wa min dzurriyyati. Itu ayat sering dibaca sama qari pada saat acara pernikahan. Dulu saya waktu usia, bahkan sampai hari ini Pak, masih suka juga diundang untuk qari. Karena asal saya ini sebetulnya qari. Tapi setelah usia 40 ke atas, saya tolak. Hampir saya tolak. Bulan Maulid ini hampir ada 4 saya tolak. Saya sudah pensiun, saya bilang, baca Quran. Karena memang usia sudah 50, sudah hampir 50. Jadi berat untuk qari, untuk tilawah bil mujawwad.
kecuali baca khutbah nikah. Bapak klik Abdullah Syafi'i khutbah nikah, insya Allah keluar muka saya. Tapi khutbah nikah masih ada sisa-sisa suara, korilah sedikit begitu ya. Ini kan ayat favorit, biasanya nempelnya cepet gitu. Saya koriin sedikit biar kagak ngantuk. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ngosan usia 50 banyak sakit deh. Aduh, engap gening engap geus 50 masa gitu ge. Ada orang Sunda di sini? Banyak? Alhamdulillah tuh. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Kemudian Nabi Ibrahim juga dalam surah Al-Baqarah 127, 128, 129. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini saya cerita tentang jumlah doaiyah, kalimat yang secara tekstual mengandung doa, yang doa itu sering dibaca sama ibu dan bapak. Karena kita semua ingin memiliki keturunan yang saleh. Di dalam surah Al-Baqarah 127, Nabi Ibrahim berdoa ketika membangun pondasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu minal baiti Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ujungnya hungkul hafalnya. Ujungnya doang hafal, nggak apa-apa, yang penting hafal. Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima amal ibadah saya. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Jadi kalau bapak bangun rumah, saat membangun pondasinya pakai ceker gajah. Ceker gajah apa ceker ayam? Gajah aja yang gedean. Kan rumahnya mau 5 tingkat. Kalau ceker ayam segede gini paling. Kenapa disebutnya ceker ayam ya? Kenapa nggak ceker gajah aja gitu? Jadi rumahnya kokoh kuat gitu. Ketika membangun pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka kita saat membangun rumah baca doa sama Allah, Rabbana anzilni munzalan mubarakan ya Rabb. Turunkan kepada kami rumah ini, rumah yang penuh dengan keberkahan. Minta sama Allah saat membangun pondasi rumah. Ada nggak tukang yang baca doa saat membangun pondasi rumah? Ada. Kadang-kadang tukang mah sholatnya juga kagak ya. Tanggung jawab bapak yang punya rumah. Gugur kewajiban bapak, sampaikan kepada si tukang. Begitu datang zuhur, tukang sholat dulu. Ntar jam 1 mulai lagi. Kasih tahu itu tukang. Biar rumah kita itu penuh dengan keberkahan. Kalau udah jadi itu rumah berkah, membawa kebaikan. Ini kadang-kadang ya yang punya rumah juga lah, geneng itu ngapain sih sholat, udah nggak usah sholat. Kadang-kadang malah tukang udah belepotan segala macam, udah pak nggak sholat, emang nggak sholat, udah tanggung pada kotor gitu dia ngomongnya. Padahal Nabi Ibrahim pada saat membangun pondasi Ka'bah dia berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. 127 128-nya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang taat, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Oh, apa ujungnya ya? Ujungnya apa? Emang itu ayat sering kita baca. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, ayat 129-nya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul. Tuh, hafal. Innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim 129. Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab wal hikmah serta hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan akidah mereka, tauhid mereka, innaka antal azizul hakim, Engkau maha mulia, Engkau maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, doa Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, bahkan meminta kepada Allah agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka. Di semua tafsir, ulama ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud rasulam minhum di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, utuslah seorang rasul. Kalau baca di tafsir Khazin, yang dimaksud rasul di situ adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Maka Rasulullah pernah berkata begini, ana dakwatu abi Ibrahim, aku ini doa bapakku Ibrahim. Itu pernyataan Nabi Muhammad SAW, pernyataan Rasulullah, aku ini doa bapakku Ibrahim alaihissalam. Maka ulama sejarah, ahli sejarah sepakat bahwa Rasulullah itu silsilahnya nyambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nadar bin Mizar bin Ma'ad bin Adnan. Keturunan atau silsilah Nabi Ismail sampai di Adnan. Sepakat para ulama bahwa Adnan itu silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu silsilahnya adalah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulama ahli sejarah sepakat cukup sampai di Adnan. Jadi Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, titik. Jangan diteruskan lagi. Adnan bin Udud, ada itu ntar, bin Adad bin Udud dan seterusnya. Cukup sampai di Adnan. Kalau dilebihin maka bahwa kadzab, itu biasanya bohong. Cukup sampai di Adnan, dan ulama ahli sejarah sepakat bahwa Adnan nyambung silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan ana da'watu abi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 April 571 Masehi lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamul muttaqin, sayyidul anbiya'i wal mursalin,
khatamin nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah, lahir seorang rasul. Fahtazzal arsyu turaban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfaran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali dibaca, dan itu dibaca saat mahallul qiyam. Saat Rasulullah lahir, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Fahtazal arsh, goyang arsh. Fahtazal arsyu turaban wastibsyara, gembira. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, al kursi itu semakin, wazdadal kursi semakin bertambah kehebatannya, kekuasaan Allah maksudnya semakin bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wadajjatil malaikatu tahlilan, para malaikat tahlil, wa tamjidan memuji kebesaran Allah, wastighfaron memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wamtala'atis samawati anwara, langit penuh dengan cahaya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi. Tuh, satu. Jadi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, walaupun sekarang banyak orang yang kemudian memperdebatkan kalau ada orang yang memperingati hari kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal itu dalilnya dari mana? Enggak ada itu. Lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal, enggak ada. Yang ada, yang sahih 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya. Jadi kalau ada orang yang merayakan peringatan Maulid 12 Rabiul Awal, bukan lahirnya Rasulullah, tapi wafatnya Rasulullah. Kata dia. Biarin ya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, para ulama ada yang disebut qaul mu'tamad. Kalau dalam fikih ada qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad itu ucapan yang sudah kuat bahwa memang lahir dan wafatnya Rasulullah adalah 12 Rabiul Awal. Nggak usah diperdebatkan. Sekarang muncul bukan 12 Rabiul Awal hari kelahiran Rasulullah, itu mah wafatnya Rasulullah. Jadi salah kalau ada orang memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal. Bagianin baik dia ngomong begitu, tepinin aja. Yang penting kita semua Bapak Ibu sekalian gembira enggak dengan lahirnya Rasulullah? Senang atau tidak dengan lahirnya Rasulullah? Semua sepakat di seluruh dunia, umat Islam semua sepakat di seluruh dunia bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu membuat kita senang. Kita senang, kita bangga, kita suka dengan lahirnya Rasulullah SAW. Yang berbeda kan apa? Ada yang senang dengan peringatan Maulid, ada yang tidak senang dengan peringatan Maulid. Biarin saja yang tidak senang dengan berbagai argumentasi dan dalilnya, yang senang kita ini dengan berbagai argumentasi dan juga dalilnya kita punya. Tidak usah dipertentangkan, tidak usah diperdebatkan. Biarin. Yang tidak suka silakan, yang suka silakan. Kita termasuk orang-orang yang senang, kita termasuk orang-orang yang suka. Maka kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita yang senang, kita yang cinta, kita yang bangga, kita yang suka dengan lahirnya Rasulullah, nanti di hari akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita harus bangga Bapak Ibu sekalian menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus bangga. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini semuanya nih umatnya Rasulullah, kata Allah, bukan kata ulama, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, bukan. Kata Allah, kalian semua, kita semua adalah umatnya Rasulullah, adalah umat yang terbaik di muka bumi itu. Makanya kata Rasulullah, ju'ilat ummati khairul umam, dijadikan umatku sebaik-baiknya umat. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. 3 komponen yang harus terpenuhi. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Di dalam tafsir Syekh Asy-Sya'rawi, di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, ketiga unsur ini tidak boleh lepas. Ketiga unsur ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Bapak Ibu sekalian, seorang ulama besar dari Mesir, profesor, doktor. Hidupnya hanya untuk ilmu. Dari mulai baligh sampai 40 tahun tidak pernah berdakwah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tidak pernah turun ke umat, tidak pernah. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi selama 40 tahun hanya menuntut ilmu terus, menuntut ilmu. Begitu selesai 40 tahun usianya, barulah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi terjun ke umat, berdakwah untuk umat. Bahkan mampu mengarang berbagai macam kitab. Di antara kitabnya yang paling masyhur adalah Tafsir Asy-Sya'rawi, diambil dari namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Menuntut ilmunya 40 tahun tidak pernah keluar, tidak pernah mengajar sebelum usianya 40 tahun. Orang sekarang, kau kenal agama cukup 2 hari, begitu ngomongnya. Kau kenal madhab salaf, saya sebut aja nih, cukup 2 hari kau akan kenal agama. Karena belajarnya cuma 2 hari, kerjaannya ngebid'ahin orang dulu, kerjaannya mengkafirkan orang dulu, kerjaannya memusyrikkan orang dulu. Kenapa? Cukup 2 hari belajar agama. Pala lepeng. Belajar agama cukup 2 hari. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, baru berani terjun ke umat. Lah orang sekarang 2 hari kenal agama. Yang dibaca hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah dhalalah, yang dhalalah masuk neraka semua kita ini. Nauzubillahi min. Tuh lihat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Bapak Ibu sekalian, begitu usianya 40 tahun baru dia dakwah kepada umat, mengarang tafsir Asy-Sya'rawi. Kata beliau begini, 3 komponen tadi tidak boleh lepas, semuanya harus menjadi satu kesatuan. Ibarat kursi ini, satu tidak boleh putus, satu tidak boleh patah, harus semuanya ada. Satu patah, kursi ini tidak akan terpakai, kursi ini akan masuk gudang, tidak dipakai. Sama seperti tadi, kalau ingin menjadi umat yang terbaik, kata Allah 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, harus amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Memerintahkan kepada kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Bapak Ibu, malam ini ada peringatan Maulid. Ayo kita hadir. Ada penceramah, ada pembacaan Maulid, ada qari. Diajak oleh bapak-bapak sekalian semua tetangga yang ada di sini untuk hadir di majelis Maulid ini. Itu namanya ngajak ke kebaikan. Ibu-ibu, besok ada pengajian bersama Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Mari kita hadiri pengajian tersebut. Itu namanya amar ma'ruf. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata ketua DKM Pak Haji Nata, ayo kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Itu namanya ngajak ke kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Apa itu? Mencegah perbuatan
kemunkaran, mencegah perbuatan maksiat. Kata Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah. Yang pertama biyadihi, dengan kekuasaan. Yang kedua pabilisanihi, dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Bapak Ibu sekalian, amar ma'ruf mah gampang. Yang susah itu nahi munkar. Berat emang nahi munkar itu. Kita tetapi jangan berdiam diri ketika ada perbuatan maksiat. Ada di kampung kita. Kata Rasulullah kan pabiyadihi. Kalau dengan lisan tidak bisa, maka dengan kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Tokoh masyarakat, RT-nya punya kewajiban moral untuk mencegah perbuatan maksiat. RT-nya nggak mampu, naik ke RW. RW-nya nggak mampu, naik ke lurah. Lurahnya nggak mampu, naik ke camat. Camat nggak mampu, naik ke wali kota. Kerjasama dengan Polres, dengan polisi. Mereka-mereka lah yang punya tugas pokok, tugas utama untuk mencegah perbuatan maksiat. Karena memang mencegah perbuatan maksiat itu lebih berat daripada amar ma'ruf. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Pasti kita merasakannya begitu. Nahi munkar itu lebih berat. Ada judi di mana-mana. Sekarang ada judi offline, ada judi online, macam-macam. Hati-hati, Pak, dengan handphone itu. Prinsipnya, Pak, yang namanya judi, yang namanya judi itu prinsipnya apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, itulah judi. Ada ibu-ibu, umpama kemarin 17 Agustus tuh daftar lomba balap karung ibu-ibu dalam rangka memeriahkan 17 Agustus. Daftarlah 10 orang, daftar 20 orang, pakai duit 10.000. Kalau 20 orang berarti duitnya ada 200.000. Kan yang dapat hadiah kan yang juara 1, juara 2, juara 3, 4, 5, 6 kagak dapat. Yang dapat hadiah yang mana? Yang juara 1, yang juara 2, yang juara 3. Ibu-ibu lomba balap karung, gedebrak gedebruk. Padahal habis lahiran, mati dia lahir. Di mana itu? Di mana, Bu? Ada ibu-ibu habis lahiran lomba Agustusan pakai balap karung. Habis lahiran lomba balap karung. Ya mati itu. Ibu-ibu mati. Masya Allah. Dalam rangka memeriahkan 17 Agustus umpama, yang dapat juara 1, juara 2, juara 3, padahal 20 orang ini semuanya daftar pakai duit 10.000. Berarti ada pihak yang dirugikan. Itulah judi namanya. Judi. Kecuali ada yang sebagian mengatakan kalau ada muhalil boleh. Muhalil, tahu muhalil? Muhalil tahu nggak, Pak? Kalau dalam pernikahan nikah muhalil namanya. Tahu nggak nikah muhalil? Nikah muhalil. Kamu saya ceraikan 3 sekaligus, langsung saya talak 3. Bapak ngomong begitu sama bini, jatuh Pak talak 3. Dan kalau sudah talak 3, tidak boleh balik lagi ke bini. Sudah Bapak tolak, sudah Bapak ceraikan 3 kali, Bapak tidak bisa balik lagi ke istri Bapak, tidak bisa. Kecuali ada laki-laki lain yang menikahkan terlebih dahulu. Tapi niatnya tetap nikah, bukan ingin menghalalkan suami yang pertama supaya balik lagi ke bini yang pertama, bukan. Niatnya tetap nikah seperti biasa. Kalau niatnya hanya untuk sekedar supaya itu lakinya balik lagi, haram nikah muhalil. Nikah muhalil itu pernikahan seorang perempuan setelah dicerai talak 3 sekaligus, atau 3 kali cerai oleh suaminya, dia mau nikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah itu kemudian cerai lagi, baru suami yang pertama itu bisa balik lagi ke bininya. Itu namanya nikah muhalil. Paham? Sama seperti judi.
Kalau ada muhalil yang menghalalkan, baru boleh katanya. Bagaimana caranya? Dari 20 orang itu, ibu-ibu yang tadi daftar 10.000, 10 orang tidak usah bayar. 10 orang tidak bayar. Yang 10 itu muhalil namanya. Maka itu diperbolehkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Boleh kalau kayak begitu. Tapi kalau semuanya bayar, mau lomba apapun, mau lomba kori ke, mau lomba baca hadroh ke, lomba apa saja pokoknya, kalau daftarnya pakai duit, maka judi. Dan judi itu haram. Kecuali ada sponsor. Misalnya ada ketua DKM mengadakan acara lomba membaca maulid, lomba azan. Siapa nih yang terbaik untuk muazzin di masjid ini? Tidak pakai uang daftarnya, karena ada sponsor dari ketua DKM atau dari sesepuh kita, Bapak Haji Abdul Majid, ngadain. Dah, sekarang adain lomba azan di masjid ini. Yang terbaik suruh dia jadi muazzin di masjid ini. Nih duitnya gua kasih 5 juta. Yang juara 1, juara 2, juara 3, kasih dia duit. Ada sponsor, itu bukan judi. Boleh banget itu yang begitu. Tapi kalau yang lomba pesertanya bayar pakai duit, itulah judi namanya. Itu prinsip judi. Perbuatan maksiat haram. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati. Apalagi sekarang nih ada HP, anak-anak kita. Begitulah Bapak Ibu sekalian, yang namanya maksiat itu memang indah. Udah tahu itu judi rugi ya, masih aja. Judi online itu kan kita semua tahu itu permainan semuanya, tapi kita masih tetap aja tuh bermain judi. Kenapa? Ya Rabb, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Tuh kata setan. Ya Allah, sebab engkau telah mencap saya sebagai orang yang sesat, sebagai hambamu yang sesat, akan aku sesatkan manusia. La uzayyinanna lahum, akan aku bikin indah kemaksiatan itu di mata manusia. Makanya maksiat itu Pak, indah di mata manusia, enak aja. Ada nggak maksiat yang kagak enak? Main judi, datang azan juga enak, terus aja main judi. Berzina enak nggak? Enak berzina. Kenapa? La uzayyinanna lahum fil ard, aku akan bikin indah di mata manusia maksiat itu. Kalau udah bicara zina Pak, itu kalau bahasa Benyamin S, ada zina kering, ada zina basah. Kalau zina kering yang bagaimana Pak? Bu, zina kering yang bagaimana sih? Saya kagak tahu. Ada zina basah katanya. Zina basah itu ya begitu dah. Kalau zina kering cuma megang tangan, kan kering katanya. Lihat mata, itu juga zina juga Pak. Ada cewek cakep kita liatin aja, itu zina juga. Zina mata tapi kering. Zina mah ya tetap zina, zina ya tetap dosa. Memang berat godaan laki-laki, makan di situ. Godaan laki-laki, godaan apalagi ustad, godaan kiai, godaan kiai di situ Pak, udah berat emang. Dari sononya udah Nabi Adam punya anak Kabil dan Habil, saling membunuh karena perempuan. Sekarang kan lagi viral ya Pak ya, bukan sekarang, sudah lama ya viral ya Kiai. Kalau lihat yang kayak begitu Pak, istighfar kita. Ada ustad istighfar, jangan buset ini ustad bener-bener wah ini mah agak beres nih Kiai model begini nih. Jangan begitu Pak ya, jangan begitu. Ini Kiai bener apa kagak sih ini kelakuannya begini? Tapi kita awali Pak dengan apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ini bener apa enggak sih? Ya Allah, kok bisa begini ya Kiai? Nah, istighfar dulu Pak, jangan wah Kiai medad ini mah kayak cabul ini. Nah, jangan begitu Pak. Udah gitu kita share lagi, kita share kemana-mana itu. Ya Allah,
kan dia begitu teh Pak karena ada lalu kalau ada kesempatan mah kali gitu kan ya. Makanya jangan Pak, kalau lihat yang begituan jangan di-share. Kita istighfar dulu Pak, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita kayak begitu. Jangan sampai ntar anak kita juga kayak begitu. Na'udzubillahi min. Ini udah kita kata-katain, di-share lagi kemana-mana. Ya Allah. La uzayyinanna lahum fil ardh. Dibikin indah pokoknya maksiat itu Pak. Itu udah setan itu begitu. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita nih. Apalagi sekarang ya Allah lagi viral ya. Ada guru yang apa itu? Itu bukan tempeleng, sebelumnya bukan tempeleng. Kalau tempeleng itu pak begitu. Nah, itu baru tempeleng, Pak. Cuma digitin doang, gitu pakai marah. Dilaporin ke polisi guru. Ini yang PA siapa sih sebenarnya nih? Saya mah bingung kalau kayak gitu. Yang PA ini siapa nih yang PA? Lah masa guru marah sama murid-murid yang ngerokok? Lah kan emang kawasan bebas rokok, bebas. Artinya bebas, kagak ada boleh ada yang ngerokok di lembaga pendidikan. Ngerokok tuh bocah di dalam lingkungan pendidikan, dikeplek, bukan ditampar, dikeplek doang begitu sama guru. Itu juga udah dibilang berkali-kali. Nah masa emaknya kagak nerima, dia lapor polisi. Ya Allah, didukung sama gubernur, dicopot pisan jadi kepseknya. Ya Allah. Nah jadi bagaimana kalau begitu ya? Dulu saya waktu pesantren Pak, waktu saya pesantren, saya mah pengen diludahin sama kiai, pengen sorbannya saya mandi. Nih sorbannya kiai ini pengennya nempel ke badan saya, dipukul begitu. Pengen saya mah. Begitu saya sudah dewasa, udah tua begini baru inget. Wah, gua ini gara-gara kiai gua ditampol sama kiai gua. Diludahin tuh Kiai Haji Nur Ali, kadang-kadang kalau lagi marah diludahin, diludahin lah. Tapi yang diludahin jadi kiai, yang diludahin jadi ulama. Lah zaman sekarang cuma dikeplek begitu doang, lapor polisi. Ham pedes, ham. Ya Allah, udah bagaimana jadi guru? Akhirnya apa? Murid pada berantem, biarin aja, emang anak buah tuh. Murid pada ngerokok di sekolah, bodoh amat emang anak gua, bengek anak orang, mati ke bodoh amat, begitu jadinya tuh guru. Ada yang berantem, ditepinin aja. Kadang-kadang kita bingung juga ya Pak ya, kita bingung gitu. Ya Allah, kok bocah sekarang itu sekolahnya, astagfirullahaladzim, bocah ditendang-tendangin, dibully, ditendang. Beberapa hari kejadian di Tambun apa di mana itu? Yang anak ditendangin, dibully, wah Allah. Begitu saya cross check sama teman saya, bener itu Pak Ustadz, emang di sekolahan saya katanya. Lah itu ngapa begitu murid lo? Lah tahu, saya juga kagak ngajarin begitu. Kata dia apa? Bodoh amat ah. Ntar kalau saya bilangin gue dimasukin penjara. Tuh, kebuktian udah. Lah bagaimana kalau begitu? Guru kalau sudah cuek sama akhlaknya murid, rusak Pak udah. Akan kita nyekolahin anak itu supaya adab, supaya akhlak anak bagus. Lah kalau emang pinter mah apa ya Allah, pinter mah memang Allah yang kasih pinter mah. Banyak orang pinter tapi keblinger. Banyak orang pinter tapi keblinger. Orang dulu kan apa? Orang dulu mah tolol-tolol kayak begitu. Orang dulu mah goblok-goblok tapi bener, kan begitu ngomongnya. Lah sekarang banyak yang pinter tapi blinger. Kenapa? Akhlaknya kagak diajarin, akhlaknya tidak ditanamkan sejak kecil. Bagaimana dia berakhlak kepada guru, bagaimana dia berakhlak kepada orang tua. Lah kan orang tua ada dua, yang melahirkan, yang memberikan pendidikan. Lah kalau sama orang tua udah kurang ajar, pasti ntar jadi anak kurang ajar juga itu bocah. Ujung-ujungnya dia preman itu bocah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekarang kemaksiatan udah merajalela Pak. Ini akhir zaman, udah akhir zaman. Tidaklah terjadi kiamat illa ala syirarin nas, kecuali akhlak manusia semakin buruk. Udah tuh kata Rasulullah. Tidaklah la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat kecuali akhlak manusia semakin buruk. Hati-hati Pak, makanya kita punya anak, kita kasih tahu ya, biar akhlak, biar punya akhlak. Akhlak itu di atas ilmu.
Anak kita berhasil kayak apapun, tidak punya akhlak, sakit rasanya Pak. Sakit rasanya kita jadi orang tua. Kita ibunya melahirkan, kita besarkan, kita sekolahin, berapa triliun kita udah ngeluarin duit buat tuh bocah. Apa manfaatnya kita punya anak coba kalau anak kita tidak jadi anak yang soleh? Berapa miliar sudah Bapak keluarkan untuk biaya pendidikan anak, apalagi yang perempuan. Berapa miliar dari SD, SMP, SMA, S1. Berapa miliar tuh duit yang udah keluar sampai dia S1. Begitu udah gede punya pacar. Lah Bapak ngomong sama mamanya, "Lah, Mbak, itu bocah kayaknya anak kita udah ada yang deket-deket begitu, Mbak. Rada-rada ngeri ini romannya ah. Udah kawinin aja, Pak, kawinin." Ya udah malu kalau gitu, kawinin aja. Lah kawin tuh bocah, belum juga berbakti, belum juga balik modal, ya kali balik dagangan balik modal, ya kali begitu balik modal, kan boro-boro balik modal yang tadi miliaran itu untuk biaya pendidikan anak. Lah udah gede mah dicaplok sama laki orang, dicaplok sama udah jadi bini orang. Lah kudu taat sama siapa dia kalau udah jadi bini orang? Lah kudu taat sama lakinya. Ayo sekarang kamu harus ikut saya. Sehari ada ijab kabul, ada resepsi, besok dibawa. Lah kudu taat sama lakinya. Kagak boleh Bapak ngelarang-larang. Mana untungnya Bapak punya anak? Ada untungnya enggak? Untungnya cuma satu, kalau anak kita jadi anak yang soleh. Begitu kita mati di alam kubur, datang hari Jumat ngedoain, baca Yasin, tuh untungnya di situ. Lah kalau kagak bisa ngaji, baca Yasin kagak. Ada orang itu di TikTok, bener apa kagak? Datang ke makam, Pak, bacanya baca Iqra. Ada datang ke makam sama bapaknya, baca Iqra. Kalau orang kagak bisa ngaji, buru-buru baca Yasin. Ya malu nak. Dia bacanya Iqra jilid 3. Kagak bisa ngaji, yang dia baru belajar Iqra. Lah bagaimana kalau kayak begitu itu? Kan ribet urusannya, Pak. Boleh nggak? Lah boleh. Kalau ditanya boleh mah boleh baik. Apalagi kalau kemudian niatnya itu bocah, pahalanya kan kalau baca Quran mah bagian satu hurufnya 10 kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Kita baca ba 10 kebaikan. Sekarang kalau dia baca yarhamuna, ya rom ha mim waw nun 6 berarti 60 kebaikan. Dia minta sama Allah, ya Allah, pahala yang saya baca saya mohonkan kepada Engkau agar diberikan kepada emak bapak saya. Selesai. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'tuhu min yarhamuna, gitu kira-kira. Ya Allah, jadikanlah pahala yang saya baca dari kalimat yarhamuna buat bapak saya, buat emak saya di kuburan. Sampai Pak. Cuman kebangetan banget baca yarhamuna doang. Ya maluna, yarhamuna lah. Karena kagak bisa ngaji, baru jilid 3. Lah orang yang ngelihatnya kayak di TikTok, dia orang baca ke kuburan, baca Iqra. Akibat apa? Kagak bisa ngaji. Padahal dia sukses tuh. Rugi Pak kalau kayak begitu kita punya anak. Nggak ada untungnya kita punya anak. Apalagi kalau dihitung secara matematika, kagak ada untungnya. Berapa miliar, berapa ratus juta kita keluarkan untuk anak kita. Begitu dia sudah besar, punya pacar, dikawinin. Setelah kawin udah milik suaminya. Lah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Kita sekarang nih punya anak, betul-betul kita didik. Biarin Pak, nitip aja ke guru, Bapak guru, Ibu guru. Bagian anak saya mah kalau nakal, tabuk aja tabuk gitu. Cuman tabuknya Bapak Ibu guru jangan pipi. Emang nggak boleh kalau pipi mah. Kan namanya guru sewot. Dibilangin jangan ngerokok. Nah, sewot. Kalau bisa jangan pipi. Emang kagak boleh kalau pipi mah haram. Nempeleng pipi mah haram. Tampol aja pantatnya nih, pantatnya kita tampol. Pok gitu. Bini kita Pak atau bini kita. Bini kita kalau dibilangin kagak nurut-nurut, tampol aja Pak. Tapi jangan pipi. Wa Allah yadribal wajha, jangan tampol pipinya, nggak boleh. Nampol pipi mah Bu nggak boleh. Bapak, ibu lapor aja ke polisi kalau ditampol.
Pak polisi, muka saya ditempeleng sama suami saya. Visum, kata polisi, visum, bener ada buktinya. Dendanya tahu nggak Pak? 50 juta, 6 bulan di penjara Bapak gara-gara nempeleng. Itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nggak boleh Bu, Bapak nempeleng mah. Kalau Bapak marah sama bini, tampol pantatnya, pok gitu. Masih kagak nurut juga, tampol lagi kencengan, pok. Kagak nurut juga, pok. Cepetin, pok, 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 pok. Bawa ke kamar, pok, 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 pok. Lah diempok-empok ya kayak jadi marah. Orang diempok-empok. Udah mau ngapain ke di kamar mah ya? Ya, ilah ibu dah. Begitu. Jadi kita boleh nggak boleh nempeleng wajah itu memang tidak boleh, itu KDRT ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini kemaksiatan sudah merajalela ya. Jadi kata Imam Sya'rawi, balik lagi ke laptop. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Amar ma'ruf doang, nahi munkar doang kagak cukup. Harus ada wa tu'minuna billah, beriman kepada Allahnya. Sebab apa yang kita kerjakan itu semuanya akan memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita beriman kepada Allah. Amar ma'ruf doang, nahi munkar doang, tidak beriman kepada Allah, tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh terpisah, harus menjadi satu kesatuan. Kata Imam Sya'rawi, kalau tiga komponen ini terpisah, inhalat ankum al khairiyah, sirna, hilang cap setempel sebagai umat yang terbaik. Maka Bapak Ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu sudah amar ma'ruf, bapak-bapak sudah amar ma'ruf, kita semua sudah amar ma'ruf nahi munkar sudah, dan kita semua sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah semua wajah-wajah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah amar ma'ruf, kita sudah ngajak orang berbuat baik, bahkan kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita sudah melarang orang untuk berbuat maksiat sekemampuan kita, sudah kita laksanakan, dan kita sudah beriman kepada Allah. Itu artinya kita ini adalah umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah untungnya kita jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam berapa? 9:30. Satu lagi, sedikit lagi ya Pak ya. Saya mau ngasih oleh-oleh sama Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surganya duluan. Ini keistimewaan umat Rasulullah, masuk surga duluan. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu ditutup pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga duluan. Tuh, keuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah. Pengen Bapak Ibu masuk surga? Pengen nggak? Bapak Ibu sekalian, yuk kita baca, gampang bacaannya. Saya mendapatkan ijazah dari guru saya. Bacanya pendek, ini oleh-oleh yang saya berikan kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak sekalian. Bacaannya pendek, dan ternyata ijazah ini, wirid ini ada di dalam kitab Shiratal Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Abdullah Harari, seorang ulama besar, waliyun min awliyaillah. Banyak karangannya, banyak muridnya di seluruh dunia. Waliyun min awliyaillah, namanya Syekh Abdullah Harari, penjaga ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kitabnya kata beliau, siapa orang yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 marrat, 3 kali. Yang keempatnya Bapak Ibu sekalian, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, nambahinnya satu doang, wa rasula. Kalau yang 1, 2, 3 ibu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Yang keempatnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula.
4 kali habis maghrib sama habis subuh baca itu, insya Allah nanti kita ditarik oleh Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ijazah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Saya punya guru mengijazahkan kepada saya, guru saya dapat ijazah dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, dapat sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin masuk surganya Allah, bacalah itu setiap habis sholat subuh dan setiap habis maghrib. Jadi habis wiridan biasa, astagfirullahaladzim sampai dan seterusnya. Nah nanti baca tuh setelah berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya 3 kali, yang keempatnya wa rasula ditambahin. Cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Kehadiran saya di sini ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat kita khususnya, dan mudah-mudahan nanti kita di hari akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair, syafaatku buat orang-orang yang dosanya besar, dosanya gede, ya. Tuh cinta, bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semua ini banyak dosa di hadapan Allah. Tidak ada orang yang di sini yang suci, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Nanti di hari akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.